saya share di grup ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Isfahani Salsabila, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjadi moderator dalam diskusi pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan berdiskusi tentang pengelolaan satuan unit pendidikan. Next. Di sini saya dan teman saya, Naswarana Hamidah. Next. Next. Adapun yang dibahas yaitu yang pertama konsep pengelolaan pendidikan, yang kedua ada jenis-jenis pengelolaan satuan pendidikan, yang ketiga ada landasan pengelolaan satuan pendidikan, yang keempat ada manajemen pengelolaan satuan pendidikan, yang kelima ada implementasi pengelolaan satuan pendidikan, dan yang keenam ada hambatan pengelolaan dalam satuan pendidikan. Next. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Naswa. Kepada Naswa saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Isfahani yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang konsep pengelolaan satuan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan merupakan pengelolaan pendidikan yang berada di unit paling bawah untuk merencanakan program pendidikan dan membuat keputusan yang berada pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara komprehensif untuk mengcover seluruh kebutuhan-kebutuhan sekolah, mulai dari visi, misi, dan tujuan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan bermuara pada nilai sekolah yang mencakup input, proses, output, dan outcome yang diharapkan ideal sesuai dengan standar pelayanan minimal atau bisa disebut dengan SPM PP nomor 15 tahun 2010. Lalu, tindakan konkret yang sangat diperlukan dalam kesadaran diri dari para pelaku pendidik dalam pengelolaan sekolah ialah yang pertama, menginventarisir sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah, kedua, peningkatan kualitas guru-guru, ketiga, melakukan pembenahan dan pemberdayaan potensi-potensi yang ada, memperkuat tenaga administrasi sekolah, lalu membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar, dan yang terakhir membangun hubungan baik dengan instansi-instansi yang berkaitan guna meningkatkan mutu sekolah. Lalu ada jenis-jenis pengelolaan satuan pendidikan. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri mereka melalui proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan sekolah. Adapun jenis pengelolaan satuan unit pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan formal atau sebuah kegiatan pendidikan yang terencana, sistematis, dan terdapat tingkatan. Contohnya seperti taman kanak-kanak, lalu SD,
SMP, ke SMA, dan perguruan tinggi. Lalu yang kedua ada pendidikan non-formal, yaitu sebuah kegiatan pendidikan selain dari TK, SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Contoh dari pendidikan non-formal itu seperti tempat kursus atau sanggar. Lalu yang terakhir ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan yang tidak melibatkan pendidik dan yang dididik. Biasanya dilakukan secara mandiri atau dilakukan bersamaan dengan teman sepantar. Contohnya kelompok pembelajaran antar siswa. Lalu saya akan menjelaskan tentang landasan hukum pengelolaan satuan pendidikan. Yang pertama ada di UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 dan 51. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 49 dan 50. Yang terakhir Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Manajemen pengelolaan satuan pendidikan. Fungsi pengelolaan sekolah yaitu untuk mencapai efisiensi dan juga efektivitas dalam manajemen. Maka segala tindakan dan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan atau perhitungan yang rasional. Adapun fungsi-fungsi manajemen antara lain yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, dan ketiga penilaian. Hal R. Douglas, AM, PhD, pada tahun 1963 merumuskan prinsip-prinsip pendidikan, yaitu yang pertama memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Ketiga, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia, dan yang terakhir, relativitas. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Najwa. Selanjutnya di manajemen itu ada ruang lingkup pengelolaan sekolah. Nah, di ruang lingkup pengelolaan sekolah ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pengelolaan sekolah yang bersifat fisik dan ada juga pengelolaan sekolah yang bersifat non-fisik. Nah, di pengelolaan yang bersifat fisik itu seperti meja dan kursi guru serta siswa, ada kamar mandi, papan tulis, laboratorium atau alat laboratorium, dan lain sebagainya. Yang kedua, di pengelolaan sekolah yang bersifat non-fisik, itu pengelolaan seperti kurikulum hasil pembelajaran, jadwal pendidikan, silabus, evaluasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Next. Pengelolaan pembelajaran sesuai dengan Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal atau SPM lebih menekankan kepada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kemudian diganti dengan kurikulum 2013. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 68 tahun 2013. Bisa dilihat pada tabel di samping itu merupakan perbedaan antara kurikulum lama atau KTSP dan juga kurikulum 2013. Yang pertama itu pada kurikulum KTSP itu materi disusun untuk memberikan pengetahuan kepada siswa. Nah, pada
kurikulum 2013 itu materi disusun seimbang mencakup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua yaitu pada KTSP, pendekatan pembelajaran adalah siswa diberitahu tentang materi yang harus dihafal dengan cara siswa diberitahu. Nah, kalau untuk kurikulum 2013 itu pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penalaran, dan penyajian hasil melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber belajar. Jadi dengan cara siswa mencari tahu sendiri. Yang ketiga yaitu dalam KTSP, penilaian pada pengetahuan melalui ulangan dan ujian. Kemudian pada kurikulum 2013 yaitu penilaian otentik pada aspek kompetisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan portofolio. Next. Nah, yang E itu ada implementasi pengelolaan satuan pendidikan. Nah, adapun contoh dari penerapannya yaitu yang pertama, memaksimalkan pembelajaran pada setiap mata pelajaran agar mencapai prestasi yang cemerlang. Yang kedua, memberikan edukasi kepada semua masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk kesejahteraan hidup. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan pendidikan untuk menciptakan suasana pendidikan yang berwarna. Yang keempat, menciptakan suasana pendidikan yang nyaman dan tentram agar lebih menyenangkan suasana pembelajarannya. Next. Yang F yaitu ada hambatan pengelolaan satuan pendidikan. Nah, contoh dari hambatan dalam pengelolaan satuan pendidikan yaitu yang pertama, kurangnya fasilitas yang membuat kurang terlaksananya visi dan misi yang ingin dicapai. Banyak dari masyarakat kurang sadar dan acuh akan pentingnya pendidikan. Yang ketiga ada kurangnya biaya-biaya untuk mencapai visi misi yang ingin dicapai. Yang keempat kurangnya SDM atau sumber daya manusia untuk memberikan bimbingan pendidikan untuk masyarakat. Yang kelima, banyaknya kendala dalam pelaksanaan seperti waktu yang tidak pas untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Next. Sekian materi dari kelompok 1. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand. Harus ada 11 pertanyaan ya. Nanti dicatat. Ini siapa? Ayu Piranski. Ayu Francisca. Ya kan? Salam Sari. Catatnya dulu. Khairul Nisa, Riri, Aisyah, Devi. Ya. So, siapa dulu mulai? Silakan oleh kelompoknya diatur. Sefira, silakan. Iya, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya Sefira dari kelompok 4. Izin bertanya, tadi kan disebutkan bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam implementasi pengelolaan pendidikan. Nah, bagaimana sih cara menanggulangi atau mengatasi hambatan-hambatan tersebut tanpa mengurangi mutu pengelolaan pendidikan suatu sekolah? Atau semua poin tersebut bersifat wajib adanya untuk pengelolaan pendidikan, dan jika tidak ada salah satunya, akankah mempengaruhi mutu pengelolaan pendidikan suatu sekolah? Bagaimana? Isfahani, apa suaranya jelas? Ya, jelas. Ya, terima kasih. Catat dulu. Ya, berikutnya. Siapa? Devi, Sagita, sok silakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Devi Sagita Maharani dari kelompok 8. Ya. Menurut kalian bagaimana? Apa yang bisa Punten, Devi. Kalau bisa nggak jelas, tetap aja di chattingnya. Iya. Kalau pencet. Udah terdengar belum?
Belum terdengar. Kalau enggak nanti di chat aja ya, Dev. Selanjutnya, Ya, berikutnya. Riri. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riri Koelia dari kelompok 3, izin bertanya. Indikator apa yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan? Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih Riri. Selanjutnya, Khairunisa. Ya, terima kasih kesempatannya moderator. Perkenalkan saya Khairunisa dari kelompok 12, izin bertanya ya. Terkait pengelolaan pendidikan ini kan tadi ada beberapa ya, ada formal, non-formal, sama informal. Nah, dari pengelolaan pendidikan ini sendiri, ada nggak sih pembedaannya gitu antara sekolah sama persamaan? Kayak maksudnya sekolah resmi seperti sama kayak paket gitu loh, sekolah paket. Kayak gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih juga. Selanjutnya ada Adinda Nisa. Terima kasih moderator. Pada poin kedua pada tindakan konkret itu kan ada melakukan pembenahan dan pemberdayaan potensi-potensi yang ada. Bisa tolong sebutkan potensi-potensi yang ada itu apa aja? Terima kasih. Ya. Berikutnya. Ayu, silakan. Izin bertanya, saya Ayu dari kelompok 10. Terkait hambatan dalam pengelolaan satuan pendidikan kan salah satunya tadi ada banyak dari masyarakat kurang sadar dan acuh akan pentingnya pendidikan. Menurut kalian gitu, solusi atau teknik seperti apa yang diperlukan lembaga pendidikan dalam meyakinkan masyarakat akan pentingnya pendidikan? Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Selanjutnya, Stepi. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Stevi dari kelompok 11, izin bertanya. Tadi itu di poin fungsi pengelolaan terdapat salah satunya itu ada fungsi manajemen. Bisa berikan contoh nggak untuk fungsi manajemen itu sudah efektivitas ataupun terlaksana dengan baik? Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Selanjutnya, Aufa. Oke, terima kasih moderator. Saya Aufa dari kelompok 7 ingin bertanya, dalam pengelolaan pendidikan itu pasti memiliki tujuan. Nah, apa tujuannya? Sebutkan dan bagaimana cara kita melihat tercapai atau tidaknya tujuan pengelolaan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Ulia. Ya, terima kasih kepada moderator. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya off cam karena terkendala jaringan ya. Izin bertanya, tadi kan disinggung terkait tindakan konkret yang sangat diperlukan dalam kesadaran diri dari para pelaku pendidikan ya. Izin tanya, pada tindakan konkret itu kan salah satunya ada meningkatkan kualitas guru. Nah, apa sih pendapat kalian tentang uji kompetensi guru? Setuju apa tidak untuk hal itu? Alasannya kenapa? Lalu bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan kualitas guru? Terima kasih. Baik, selanjutnya Aisyah. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Aisyah dari kelompok 9. Tadi kan di PPT ada perbedaan dari kurikulum lama atau KTSP sama kurikulum 2013 ya. Menurut kelompok 1, untuk pendidikan di Indonesia itu lebih efektif kurikulum lama atau KTSP atau kurikulum 2013 dan apa alasannya? Terima kasih. Sudah semuanya belum? Ada Farah nih. Iya, selanjutnya Farah. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farah Naila Khairunisa dari kelompok 2, izin bertanya. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara untuk memaksimalkan pembelajaran pada setiap mata pelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih Farah.
Sebelumnya mohon izin Pak untuk berdiskusi dulu dengan kelompok. Ya, boleh silakan. Jadi ini sambil nunggu ya. Ya ada 11 pertanyaan. Ini nanti dijawab oleh Anda semua sebagai kuis ya. Karena itulah pertanyaannya nanti oleh kelompok 1 dicatat dulu kemudian diupload ya. Di WA Group supaya tahu pertanyaannya. Yang kedua itu yang review. Itu satu format untuk 3 review ya, review makalah, review PPT dan review pemaparan. Gitu. Upa, ada apa Upa? Ya Upa angkat tangan. Enggak Pak, belum dimatiin rasionnya. Ya. Punten Pak, sebelumnya ini menjawab semua pertanyaan. Enggak, cuman 3 aja, 2 boleh. 3 juga. Oh iya Pak, baik terima kasih. Nah, sisanya di pertanyaan itu ditulis ya, nanti di-upload di WA. Iya. Jadi kuis. Ya, silakan. Iya, Ya, sudah siap. Kelompok 1. Walaupun kelompok 1 sudah menjawab salah satu atau 2 pertanyaan, tetap dia kuisnya 11 aja. Nah, nanti kita lihat pendapat yang lain gimana tentang jawabannya. Ya, silakan kelompok 1 sudah siap? Sudah Pak. Ya, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok kelompok 7. Kelompok 7 ya. Ya, kelompok 7. Kan pertanyaannya itu dalam pengelolaan pendidikan pasti memiliki tujuan, apa tujuannya, dan bagaimana cara kita melihat tercapainya atau tidaknya tujuan pengelolaan tersebut. Dari yang saya cari atau yang dari pendapat saya gitu, maaf jika emang kurang tepat. Jadi jawabannya itu tujuan dari pengelolaan pendidikan itu untuk membuat pendidikan khususnya di Indonesia ini terbagi secara merata, baik dari kalangan orang tua maupun kalangan anak-anak atau dari orang yang berasal dari keluarga yang mampu ataupun ke orang yang dari keluarga tidak mampu. Terus supaya pendidikan itu lebih bermutu atau bermanfaat dan supaya pendidikan itu lebih bermutu ataupun bermanfaat. Terus supaya tujuan tersebut tercapai itu bagaimana sih? Tentu aja supaya tercapai itu kita bisa melakukan pertama perencanaan. Kenapa perencanaan? Supaya bisa berjalan dengan baik gitu. Lalu pelaksanaannya, lalu ada dana untuk mencapai tujuan tersebut, dan yang terakhir sumber daya manusia, karena untuk mencapai tujuan tersebut kita butuh pendidik untuk mengajar. Sekian yang bisa saya jawab. Apa bisa dipahami? Saya juga akan mendengar jawaban teman-teman yang lainnya, membaca. Gak apa-apa, sudah jawabannya. Silakan yang dua aja. Satu lagi siapa?
Saya Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang diajukan oleh Ulia. Kan pada pertanyaannya yaitu pada tingkatan konkret, salah satunya adalah meningkatkan kualitas guru. Apakah pendapat kalian, apakah setuju atau tidak dan apa alasannya? Terus bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas guru? Kalau alasannya tuh menurut saya setuju ya, karena untuk meningkatkan kemampuan guru dan juga meningkatkan kompetensi guru. Nah, yang dimana kompetensi-kompetensi tersebut ada kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, cara untuk meningkatkan kualitas guru itu yang pertama bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, terus juga membaca, terus mengikuti seminar atau juga berdiskusi dengan guru lain. Gimana Uli? Apakah sudah terjawab? Ya, jadi untuk meningkatkan kompetensi guru ya banyak cara ya. Di SMA di SMP ada MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Itu selalu melakukan diskusi-diskusi ya berkaitan dengan peningkatan kompetensi atau pelatihan dan seminar. Baiklah, sementara itu saya dulu ya. Berkaitan dengan tugas silakan dipelajari di PPT yang saya share tadi. Ini pertanyaannya dicatat ya, kemudian di share di grup WA supaya standar semuanya pertanyaannya. Yang ada salah persepsi. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf nih tidak nyamannya, saya juga sedang kurang enak badan nih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya sebagai moderator pamit undur diri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.